Hmm, gini nih heavy lover kalau naik busnya efisiensi. Ngantuk bawaannya, soalnya dingin, empuk. Terus anyway, kita sekarang baru aja sampai bandara ternyata ya. Terus Kang Mis kalian pengen jelasin ini nih. Masih banyak yang nanya, kenapa efisiensi tulisannya diganti satelku. Nah, Vamos a jugar en el 43. Ah, órale. selamat pagi heavy lover Bismania. Apa kabar kalian semua? Akhirnya balik lagi sama Kang Min setelah sekian lama. Kang Min menghilang. Sebenarnya nggak cuma Kang Min yang menghilang, tapi konten-konten di YouTube-nya efisiensi libur dulu ya, karena sempat kepikiran pengen bikin macam-macam sebenarnya. Cuma kok kayak timingnya kurang pas gitu kan, sambil ngelihat ya perkembangan tren sekarang kayak apa gitu kan. Dan hari ini Kang Min mulai lagi ngonten, dan kayaknya setelah ini bakalan banyak kita memenuhi requestnya Heavy Lover. Apa? Tentang Budir ya kan. Kemarin kan banyak banget tuh waktu Budir pas kontennya ini nih RM 280 yang terbaru. Itu kan sempat viral tuh di TikTok FYP. Terus di YouTube juga kenceng banget, pecah rekor pokoknya. Udah hampir 100.000 yang nonton, bayangin. Nah, setelah ini bakalan sering lah Bu Direktur untuk bikin konten. Nah, berhubung Kang Min juga belum pernah nih bikin apa ya, nunjukin perjalanan Kang Min dari Jogja sekarang mau ke Kebumen, nanti sekitar 10:30 bareng teman-teman di sini. Oke, kita tunggu busnya datang dulu, nanti kita lanjut. Oke? Nah, ini bisnya udah datang sih sebenarnya, ada jadwalnya jam 10:30, jam 10:25 udah datang bisnya. Terus Kang Min kan kebetulan pengen nunjukin nih ruang tunggunya efisiensi kayak Pak. Masuk ya. Mari masuk. Nah, ini kayak gini nih dalamnya nih. Jadi heavy lover kalau naik efisiensi bisa nunggu di sini. Dingin tempatnya, terus lihat nih. Oh, kursinya nyaman. Yang mau selonjoran bisa. Nonton TV oke. Ngecas HP aman, ya kan? Oh, ada kelihatan ya tuanya BlackBerry. Ada BlackBerry. Pokoknya cas-casan aman. Yang jelas di sini dingin. Jadi teman-teman kalau masih jadwal nunggu busnya datang kayak Kang Min sekarang, bisa nunggu di sini. Pokoknya nyaman. Kalau yang ngerokok ya di luar, di depan. Tapi kalau yang nggak ngerokok di sini oke banget tempatnya. Dingin. Oke, sekarang Kang Min udah ada di busnya efisiensi di belakang sendiri ya. Kenapa di belakang? Ya sebenarnya suka sih di belakang. Tapi ini berhubung BDB ya, bebas dari biaya. Jadi dia taruh paling belakang. Ini tapi jangan khawatir loh teman-teman heavy lover, kalau yang naik busnya efisiensi duduk belakang sendiri itu tetap empuk ya kan.
Soalnya dulu Kang Min pernah punya pengalaman yang waktu kecil tuh kalau naik bus, kalau dulu istilahnya Kang Min tuh duduk di atas ban. Nah, duduk di atas ban tuh nggak enak. Tapi kalau di sini entah kenapa, ini nggak peres sih, tapi enak. Nih, kelihatan kan di kamera nggak yang gini-gini, aman dong. Pokoknya tetap nyaman meskipun di belakang. Terus dingin tetap dingin. Ini AC kiri kanan. Kiri kanan aman dingin. Ya paling kalau ngecas, paling kalau yang duduk belakang sendiri agak numpang lah di tempatnya apa. Kalau kebetulan di yang sebelah sini itu agak kosong bisa dipakai lah. Soalnya yang di belakang emang belum ada gitu. Anyway, ini kita naik bus yang jurusan Cilacap Jogja. Ya kan, ini ada yang mau beli bis ini? Nggak, bercanda. Ini kurang lebih sih perjalanan ditempuh sekitar 2 jam lah ya. Ini Kang Min nanti mau turun di rest area Wonosari. Insya Allah kalau lancar 2 jam sampai. Gini nih heavy lover kalau naik busnya efisiensi. Ngantuk bawaannya. Soalnya dingin, empuk. Terus anyway, kita sekarang baru aja sampai bandara ternyata ya. Terus Kang Min sekalian pengen jelasin ini nih. Masih banyak nanya, kenapa efisiensi tulisannya diganti satelku? Nah, sebenarnya bukan diganti, tapi karena peraturan bandara, di bandara itu ada operator lah, namanya shuttleku. Kalau busnya sih busnya efisiensi, cuma bus efisiensi yang nganter penumpang ke bandara dan ngambil penumpang dari bandara itu harus dilabelinya shuttleku. Jadi bukan ganti ya, tolong diingat, oke? Berhubung masih sampai sini, Kebumen masih jauh, kayaknya mau tidur lagi. Heavy lovers, ini harap maklum ya kalau konten yang kali ini Kang Min mukanya kayak bantal. Karena emang nggak bisa dipungkiri naik efisiensi itu emang nyaman men, nyaman banget. Kang Min tadi cuma inget itu sampai perbatasan Kulon Progo, tahu-tahu les tidur bangun-bangun di bandara. Nah, ini Kang Min sebenarnya kebangun tuh gara-gara kedinginan ya. Nah, teman-teman nih ada tips. Biasanya kalau teman-teman kedinginan itu kan sukanya ditutup nih, kayak gini misalnya. Nah, ini jangan dicontoh kayak gini nih. Karena kalau kayak gini itu nanti terjadi kondensasi, wasik. Kalau bahasa biasanya mah ngembun ya toh. Kalau ditutup bakal ngembun, terus nanti netes. Nah, itu yang sering teman-teman bilang, Min, kok AC-nya bocor? Sebenarnya nggak bocor, tapi karena teman-teman mungkin kedinginan, terus ditutup rapet, jadinya kondensasi alias ngembun, terus netes airnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kedinginan, ini kan contoh nih Kang Min adepin sini semua ya. Kalau kedinginan diputer aja, set, semua diputer, adepin sana dikit, selesai. Jadi nggak langsung ke kita anginnya, pokoknya aman. Terus satu lagi, di sini kan ada charger nih ya, kita geser sedikit ya, set. Nih, charger itu kelihatan nggak? Aman kan ya? Charger itu digunainnya cuma untuk ngecas HP, bukan untuk powerbank, bukan untuk laptop, bukan untuk baterai dan lain-lain. Cuma HP. Dicatat ya. Oke, satu lagi heavy lover terkait AC. Ini ada di samping ada gorden ya. Gorden ini buat nutup cahaya. Jadi jangan sekali-sekali kalau kedinginan disumpelin di sini. Waduh, jangan. Tidak boleh ya. Yang bener kayak tadi, diarahin aja. Cukup diarahin kemana yang nggak langsung kena badan kita. Jadi kita nggak terlalu kedinginan. Ingat ya, jangan ditutup rapet, jangan disumpelin, ya kan? Yang penting diarahin aja. Nah, gitu, heavy lovers.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Kebumen di rest area. Kang Min lupa kalau pertanggal 1 Desember air mineral udah free ya. Jadi tadi sempat bekal beli double jadinya. Anyway, alhamdulillah lancar perjalanan, nikmat, enak, terus on time ya kan. Jadi kalau banyak teman-teman yang nanya, ini sekarang kok efisiensi itu kok molor-molor, jadwalnya nggak on time. Sebenarnya bukan bisnya yang nggak on time, tapi kondisi jalanan. Tadi kalau teman-teman lihat videonya nanti secara full, kelihatan kan itu mayoritas tidak ada gangguan ya kan. Karena kemarin sempet kan gangguan itu banyak banget, banyak galian lah apalah, jadi banyak yang di stop, jadi perjalanan lebih lama. Oke, makasih yang udah ngikutin. Jangan lupa sekarang kalau beli tiket efisiensi pilihannya banyak, khususnya sekarang udah ada central agent ya kan. Teman-teman tinggal klik langsung link yang ada di bio Instagramnya efisiensi. Di situ teman-teman langsung terhubung ke customer service-nya efisiensi. Nah, teman-teman bisa langsung beli tiket di situ. Tanya apapun di situ, semua layanan efisiensi ada di situ informasinya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.